Hai, ketemu lagi dalam video pembelajaran fisika dan masih tentang gejala gelombang. Kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik atau gejala gelombang, khususnya tentang pemantulan. Let's go! Oke, refleksi atau pemantulan. Ini ada animasi yang memperlihatkan tentang terjadinya pemantulan atau refleksi. Kita lihat. Nah, ini memberikan gambaran tentang perjalanan muka gelombang. Jadi ada muka gelombang bentuk garis-garis ya. Kita udah belajar tentang prinsip Huygens gitu ya. Muka gelombang, lalu dipantulkan ke sana. Nah, biasanya di SMP dihafalkan ada sinar datang, kemudian ada sudut datang, sudut pantul, kemudian sinar pantul, di mana sudut datang sama dengan sudut. Nah, kita juga sebelumnya sudah belajar bahwa sinar dengan muka gelombang itu selalu tegak lurus. Nah, lalu yang lain, jarak antar muka gelombang ini kan 1 lambda. Ya, jadi ini sama semua. Nah, ketika dipantulkan, maka tetap jarak jarak antar muka gelombang itu 1 lambda, lalu selalu tegak lurus dengan sinar. Nah, kalau misalnya ditanya, apakah jarak antar muka gelombang sinar datang dengan sinar pantul itu sama? Maka jawabannya logikanya begini. Ini kan panjang gelombang sebenarnya. Lalu kecepatan gelombang itu dipengaruhi oleh media yang dilewati. Media rambat sinar datang dengan sinar pantul itu masih sama. Misalnya kalau kita lihat di sebelah kiri ini air gitu ya, masih sama-sama air dengan kedalaman yang sama atau dengan jenis yang sama atau sama-sama udara. Berarti kecepatan rambat gelombangnya sama gitu. Maka otomatis panjang gelombangnya juga sama. Jarak antar muka gelombang ini itu sama. Ya, ingat untuk bagian ini frekuensinya tidak berubah ya. Jadi kalau di sini ada pertanyaan bagaimana dengan lambda v dan dengan frekuensi gitu ya, lambda kecepatan dan frekuensi gelombang pantul, maka jawabannya karena mediumnya masih sama, berarti lambdanya pasti sama, kecepatannya sama. Kalau frekuensinya udah pasti sama gitu ya, karena frekuensi itu hanya ditentukan oleh sumber getaran. Sumber getaran itu asal usulnya gelombang, datangnya gelombang. Jadi mungkin sumber getarnya ada di sini, lalu getaran itu merambat, itu yang kita kenal sebagai gelombang, lalu dipantulkan. Nah, ini adalah animasi memberikan gambaran tentang pemantulan untuk gelombang yang asal usulnya dari gelombang titik. Nah, oke, ya ini hanya mempertegas aja. Mungkin kalau kita coba lihat animasinya ya. Nah, ini muka gelombang dengan sinar itu selalu tegak lurus. Kalau ini saya rubah sudutnya, ya, otomatis juga mengikuti. Begitu. Oke, cukup ya. Baik. Nah, berikutnya kita lanjut. Penjelasan muka gelombang dengan menggunakan prinsip Huygens. Kita coba lihat juga lagi untuk animasi yang berikut ini. Kita coba lihat. Nah, di sini ada muka gelombang, ya. Ini muka gelombang, lalu ketika mencapai titik ini bisa saya hentikan enggak? Oke, nah ini sudah sebuah titik di sini akan menjadi sumber gelombang yang baru, dan dia sebenarnya sudah menghasilkan ini, nah ini ada lingkaran kecil, sudah menghasilkan muka gelombang kecil gitu ya, karena titik ini akan menjadi sumber gelombang yang baru. Oke, atau kalau kita coba lanjutkan ya. Nah, ini menjadi sumber gelombang yang baru, jadi itu akan begitu terus sampai akhirnya terbentuk sebuah muka gelombang utuh yang menunjukkan itu adalah muka gelombang dari pemantulan. Kira-kira seperti itu. Ya. Semoga membantu. Nah, sehingga terjadilah gelombang pantul seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pemantulan pada gelombang tali. Nah, untuk pemantulan pada gelombang tali kita harus bagi menjadi dua, yaitu tali pada ujung tetap. Nah, jadi ini ada tali panjangnya sampai sini. Lalu ujungnya sini diikat. Jadi namanya ujung tetap.
Nah, di sini dikatakan gelombang pantul mengalami pembalikan fase. Nah, tolong diperhatikan baik-baik tentang apa yang maksud dengan pembalikan fase. Kita coba lihat animasinya. Oke, nah ini kayak disentak ke atas gitu ya. Tadi kan datangnya tuh lembah, kemudian tiba-tiba disentak menjadi bukit, gitu. Nah, ini namanya mengalami pembalikan fase. Coba kita bandingkan dengan yang tidak mengalami pembalikan fase di sini. Nah, ini. Nah, ini dia tidak mengalami pembalikan fase. Jadi kalau gelombang datangnya kebetulan ini bukit ya. Gelombang datang bukit, lalu pantulnya juga bukit lagi. Gitu. Kalau tadi kan gelombang datangnya itu lembah, pantulnya bukit. Jadi balik ke sini. Jadi ini namanya mengalami pembalikan fase. Ini pemantulan, tapi mengalami pembalikan fase. Nah, ini bentuk gelombang yang utuh. Banyak ada lembah, ada bukit, bergerak ke kanan, lalu dipantulkan. Nah, itu gelombang datang dan gelombang pantul itu kan menjalar pada tali yang sama. Ini talinya kan cuma satu nih. Nah, ini sedang bergerak ke kanan, belum ada pemantulan. Nah, giliran ini mengalami pemantulan, bergerak ke kiri. Nah, ketemu. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini nanti kita pelajari di namanya gelombang stasioner. Gitu. Nah, kayak gini itu gelombang stasioner. Sebenarnya kayak gini jadinya tuh. Tuh. Nah, jadi apa cuma turun naik, tapi atau seperti ini. Nah, yang merah itu adalah hasil dari gabungan antara dua gelombang datang dan gelombang pantul gitu ya. Dia ini amplitudenya lebih besar. Nah, biasanya digambar seperti ini. Ya, kalau ketemu gambar seperti ini sebenarnya itu adalah gambar dari yang tadi turun naik doang kelihatan gitu yang warna merah ini. Nah, di ujung sini itu terikat namanya gelombang mengalami pembalikan fase. Jadi yang harusnya ke bawah dia disentak ke atas. Nah, untuk pemantulan pada ujung bebas tadi udah sempat diperlihatkan, jadi seperti ini kira-kira ya, diikat di sini tapi tidak kuat, jadi kayak longgar gitu ya. Nah, ini juga masih sama, lalu ya kurang lebih masih sama ya. Nah, mungkin ini yang sedikit berbeda. Jadi di sini jadi terbuka karena titik ujung ini itu bisa turun naik. Kalau yang terikat tadi kan dia hanya tidak bisa bergerak di sini aja, ya. Jadi agak beda. Oke. Nah, lalu pemantulan pada gelombang bunyi kita mengenal namanya gema dan gaung. Ya, sebenarnya ini kurang lebih sama aja, cuma gema itu bunyi pantul terdengar setelah bunyi selesai didengar. Jadi misalnya ini udah ngomong nih, baru pantulin, selesai ngomong, dengar bunyinya lagi, dengar suaranya lagi misalnya. Tapi kalau misalnya gaung, itu belum selesai ngomong, mungkin di dalam gua, mungkin agak dekat-dekat ya, di dalam gua gitu ya, belum selesai kita ngomong, sudah dipantulin. Gitu. Jadi sehingga kita mendengar suara kita sendiri dan suara pantulan itu kayak bercampur. Nah, itu namanya gaung. Ya, bahasa Inggrisnya reverberation dan echo. Echo itu gema. Nah, ini aplikasi dalam teknologi yang dilakukan oleh manusia gitu ya, atau diterapkan oleh hewan, konsep fisika gitu ya. Dia pakai untuk misalnya kelelawar, dia pakai untuk menangkap mangsanya dengan mengeluarkan gelombang bunyi, lalu nanti dipantulkan, kemudian dari sana dia mampu menganalisa itu ada makanan di sana apa enggak gitu. Sama juga dengan ikan ya. Dan itu kemudian diterapkan oleh manusia, diterapkan pada kapal selam. Ya, ini untuk bisa dipakai untuk mengukur kedalaman, bisa juga dipakai untuk mendeteksi ikan gitu ya. Ini karena mediumnya sama-sama air, jadi berarti kan kecepatannya sama. Berarti jarak tempuh kalau ada gelombang suara dikirim dari kapal, lalu mantul, kemudian balik lagi ke atas, berarti kan jaraknya itu 2 kalinya ya. Nah, kecepatannya makan sama gitu. Kecepatan turun dan kecepatan naik itu sama. Jadi 2S sama dengan V kali T. Gitu ya, kalau ada hitung-hitungannya nanti. Baik, demikian untuk pemantulan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.